Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Anggreni dengan NIM 23040200001 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan mengenai Artificial Intelligence atau AI dan etika penggunaannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Indung Wijayanto SHMH. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Salah satu teknologi yang sedang gencar-gencarnya memasuki pasar adalah teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Writer Budi, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara pengguna AI terbanyak dengan angka kunjungan sebesar 1,4 miliar untuk periode September 2022 hingga Agustus 2023. Dengan diperkenalkannya teknologi AI dalam pendidikan, mahasiswa semakin terpapar pada sumber informasi melalui platform yang dapat memberikan rekomendasi secara otomatis. Seiring dengan makin berkembangnya berbagai platform AI, pemanfaatan AI dalam penyusunan tugas mahasiswa telah menimbulkan berbagai pertanyaan etis. Kekhawatiran yang muncul adalah berupa kecurangan akademik di mana mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk menghasilkan tugas-tugas yang tidak sepenuhnya merupakan karya asli mereka. Resiko etika yang muncul tersebut akan turut menghilangkan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan analisis kritikal yang dimilikinya. Pesatnya penggunaan AI dan banyaknya problematika di kalangan mahasiswa dibuktikan oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada penelitian oleh Hasibuan, dihasilkan temuan bahwa sebagian besar mahasiswa STT Mawar Saron Lampung cenderung berada di posisi adiktif terhadap AI. Oleh karena itu diperlukan tindakan antisipasi dari para dosen dan tenaga kependidikan agar menjaga kualitas dan orisinalitas tugas mahasiswa. Penelitian lainnya yakni dilakukan oleh Lukman di STIT Pemalang yang menemukan sebanyak 65% sampai 75% mahasiswa sering menggunakan AI tetapi tidak seluruhnya sadar terhadap resiko plagiarisme yang muncul dan cenderung mengandalkan AI tanpa melakukan pengolahan kembali atas ide-ide yang dihasilkan. Nah, dari beberapa penelitian tersebut, terdapat hal yang perlu dibahas lebih lanjut, yakni pemahaman mengenai konsep AI dan bagaimana etika yang tepat dalam pemahaman mengenai konsep AI dan bagaimana etika yang tepat dalam memanfaatkan teknologi AI saat melakukan penyusunan tugas perkuliahan bagi mahasiswa. Yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana AI dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kualitas tugas mereka tanpa mengorbankan nilai-nilai etika yang penting dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu ada definisi AI. AI atau biasa disebut Selanjutnya itu ada definisi AI. AI atau biasa disebut yang artinya kecerdasan buatan, AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Lebih detailnya, kecerdasan buatan dapat dipandang dari 4 sudut pandang, antara lain yang pertama, sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan akan membuat mesin menjadi cerdas atau mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua itu sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Dan yang ketiga itu ada sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dan yang keempat itu ada sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah atau problem solving, dan pencarian atau searching. Selanjutnya itu ada tujuan AI. Tujuan yang pertama yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Ini merupakan tujuan utama. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Merupakan tujuan ilmiah. Kemudian yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Ini merupakan tujuan entrepreneurial. Nah, lalu bagaimana sih konsep AI itu sendiri? Konsep yang pertama yaitu sistem yang berpikir seperti manusia atau thinking humanly. Kemudian yang kedua, sistem yang berpikir secara rasional atau thinking rationally. Kemudian yang ketiga, sistem yang bertindak seperti manusia atau acting humanly.
Kemudian yang keempat, sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Nah, kemudian ada bagian utama AI. Yang pertama itu basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif AI bagi mahasiswa. Yang pertama, AI dapat meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang kedua, teknologi AI membantu dalam memberikan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, menyediakan umpan balik yang lebih tepat waktu. Kemudian yang ketiga, AI dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan tugas dan juga dapat membantu platform atau aplikasi melalui sistem AI yang dapat mengumpulkan tugas secara otomatis, memprosesnya dengan cepat dan memberikan feedback instan. Kemudian yang keempat, AI dapat mengambil alih tugas yang memungkinkan manusia untuk fokus pada tugas yang memerlukan kreativitas, pemikiran strategis, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Nah, selain dampak positif, tentunya AI juga memberikan dampak negatif bagi mahasiswa. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu membuat mahasiswa malas membaca literatur dan malas berpikir, dan juga malas dalam bernalar dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, berkurangnya sifat sosial seperti saling bekerja sama dengan orang lain yang seharusnya dilakukan dengan berdiskusi sekarang dapat dilakukan oleh AI secara sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga menimbulkan sifat ketergantungan dan berkurangnya kerjasama dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, hilangnya kreativitas dan inovasi karena terlalu banyak mengandalkan AI dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, permasalahan teknologi. Penyalahgunaan kecerdasan buatan, penggantian pekerjaan dengan kecerdasan buatan, dan masalah privasi juga menjadi perhatian baru yang penting. Penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang regulasi, etika, serta batasan dan potensi kecerdasan buatan agar dapat mengelola dampak negatif terhadap pendidikan secara efektif. Nah, uh, dalam penggunaan AI terhadap mahasiswa, itu mempunyai tantangan etika. Nah, tantangan etika yang pertama yaitu plagiarisme dan ketergantungan. Mahasiswa seringkali tergoda untuk menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas akademik yang dapat menyebabkan plagiarisme. Kemudian yang kedua, privasi data. Penggunaan AI dalam pendidikan memerlukan pengumpulan data pribadi mahasiswa yang menimbulkan resiko pelanggaran privasi. Pernyataan tentang bagaimana data ini dikumpulkan, digunakan, dan disimpan menjadi sangat penting. Dan yang ketiga itu ada bias algoritma. Algoritma AI seringkali mencerminkan bias dari data pelatihan yang digunakan, dan dapat mengakibatkan diskriminasi dalam penilaian akademik atau interaksi pendidikan. Kemudian yang keempat, itu kualitas interaksi manusia. Salah satu kekhawatiran adalah bahwa penggunaan AI dapat mengurangi interaksi manusia dalam proses pembelajaran. Diskusi etis dan refleksi kritis yang biasanya terjadi dalam pengajaran tradisional mungkin terpengaruh oleh dominasi teknologi. Kemudian yang kelima, tanggung jawab dan akuntabilitas. Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat keputusan yang salah dalam konteks pendidikan menjadi krusial. Mahasiswa perlu memahami aspek akuntabilitas ini agar dapat menggunakan teknologi dengan bijak. Kemudian, menghadapi tantangan etika dalam penggunaan AI bagi mahasiswa, peran dosen sangat diperlukan. Nah, beberapa peran dosen berikut mungkin bisa membantu untuk mengatasi tantangan etika tersebut. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan AI. Dosen memiliki tanggung jawab untuk mendidik mahasiswa tentang pentingnya etika dalam penggunaan AI. Melalui workshop dan seminar, dosen dapat menyampaikan informasi mengenai tantangan dan peluang yang muncul dari penggunaan AI, serta bagaimana menghindari bias dan memastikan transparansi dalam algoritma yang digunakan. Kemudian yang kedua itu melalui pembimbingan mahasiswa. Sebagai pembimbing, dosen harus mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan AI dengan cara yang etis. Ini termasuk membantu mereka memahami batasan penggunaan teknologi dan mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang dampak dari keputusan yang mereka buat saat menggunakan AI. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan pihak lain. Dosen dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan organisasi internasional untuk mengembangkan regulasi yang mendukung penggunaan AI secara etis. Melalui kolaborasi ini, dosen dapat berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih baik dan lebih inklusif. Nah, selanjutnya itu etika penggunaan AI bagi mahasiswa. Yang pertama ada privasi dan keamanan data. Sistem AI dalam pendidikan seringkali mengumpulkan dan menganalisis data siswa dalam jumlah besar, termasuk informasi sensitif seperti data demografis, prestasi akademik, dan bahkan informasi tentang kesulitan belajar.
Kemudian yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Penggunaan AI dalam pendidikan harus bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesetaraan, bukan memperlebar kesenjangan yang sudah ada. Algoritma AI harus dirancang dan diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari bias yang dapat merugikan kelompok siswa tertentu. Kemudian yang ketiga itu transparansi. Siswa, orang tua, dan pendidik harus memahami bagaimana AI digunakan dalam proses pendidikan mereka. Ini termasuk penjelasan tentang bagaimana sistem AI membuat keputusan atau rekomendasi, serta batasan dan potensi kesalahan dari teknologi tersebut. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan informasi tentang penggunaan AI dalam pendidikan mereka. Kemudian yang keempat, pengawasan dan kontrol manusia. Meskipun AI dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga, keputusan penting yang mempengaruhi siswa tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis. Mahasiswa harus tetap berperan aktif dalam mengawasi dan memvalidasi keputusan yang dihasilkan oleh AI. Ini untuk memastikan bahwa pertimbangan etis dan kontekstual yang mungkin tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh AI tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang terakhir itu ada aksesibilitas. Teknologi AI dalam pendidikan harus dirancang agar dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Ini mungkin memerlukan adaptasi khusus dalam desain interface, penyediaan alternatif untuk input suara atau visual, dan pertimbangan lain untuk memastikan bahwa semua siswa dapat memanfaatkan teknologi AI secara setara. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa teknologi kecerdasan buatan atau AI membawa dampak signifikan dalam pendidikan di Indonesia. Dengan menjadi salah satu negara pengguna AI terbanyak, mahasiswa mendapatkan manfaat dari peningkatan proses belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, efisiensi dalam pengumpulan tugas, dan umpan balik yang lebih cepat. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan etis, seperti risiko plagiarisme, ketergantungan, berkurangnya kreativitas, serta masalah privasi dan bias algoritma. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi dan etika terkait penggunaan AI dalam pendidikan agar dapat memaksimalkan manfaatnya sekaligus meminimalkan dampak negatifnya. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, dan pendidik dalam proses transparansi dan pengawasan adalah kunci untuk mengelola teknologi ini secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.